Baik para siswa dan siswi sekalian, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran PKU. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara memulai atau cara untuk mulai membuat dokumen baru untuk karya desain grafis menggunakan program Adobe Photoshop. Jadi silahkan sekarang kita siapkan dulu program Photoshopnya. Di sini saya akan menggunakan program Photoshop Portable CS6. Jadi ini kita buka dulu programnya. Ya, kita tunggu sampai siap dan untuk mulai. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini jendela Photoshop CS6 nya sudah siap ya. Kita akan mulai membuat dokumen baru pada program Photoshop. Jadi cara membuat dokumen baru kita bisa mulai dari menu file, kemudian pilih new. Akan muncul kotak dialog new seperti ini. Atau dengan cara lain, kita bisa tekan di keyboard tombol CTRL dan tombol huruf N ya. Jadi kontrol dan huruf N. Hasilnya sama, akan menghasilkan kotak dialog untuk membuat dokumen baru. Nah, setelah jendela ini terbuka, kita bisa mulai dari pengaturan komponen yang ada pada kotak dialog ini. Kita mulai dari option name atau nama. Di sini untuk memberi nama dokumen, saya beri contoh misalkan latihan 1 nama dokumennya ya. Setelah itu kita akan pindah ke preset. Preset ini adalah pengaturan untuk jenis-jenis dokumen. Di sini ada beberapa pilihan, mulai dari default Photoshop size, jadi ukuran standar Photoshop, lalu US paper, ini untuk ukuran kertas Amerika Serikat, lalu ada international paper, ini untuk kertas atau satuan kertas internasional, lalu ada foto, ada web, ada mobile and device, ada film and video, yang terakhir custom. Custom itu digunakan jika kita ingin membuat karya dengan ukuran sendiri. Jadi ukurannya bisa kita tetapkan sendiri ya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menggunakan atau melihat ukuran dari default Photoshop size. Kita klik saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Photoshop size atau standar Photoshop itu menggunakan ukuran wide atau lebar 16,02 cm. Jadi satuan ukurannya adalah cm dan tingginya adalah 11,99 cm. Satuan ukuran ini itu bisa kita ubah ke satuan ukuran yang lain. Jadi di sini ada pilihan pixel, ada inci sampai ke columns ya. Jadi kalau misalkan kita ubah ke satuan pixel, kalau dijadikan pixel ukuran 16, sekian ini menjadi berapa pixel itu bisa ketahuan, bisa kita lihat contoh. Nah, seperti ini 16,2 cm itu kalau diubah menjadi pixel dia akan menjadi nilainya 454 pixel ya. Atau diubah ke satuan ukuran lain juga sama, inci, dia akan menjadi sekian, 6, sekian inci. Oke, itu untuk ukuran satuan width dan height pada preset default Photoshop size. Jadi ini tidak perlu diubah lagi karena ini adalah ukuran standar dari Photoshop size. Yang kedua itu ada ukuran US paper. Kita bisa klik dulu US paper presetnya. Nah, dalam ukuran kertas US paper atau dokumen kertas Amerika itu ditentukan size-nya itu ada 3 macam. Ada letter, ada legal, yang terakhir tabloid. Untuk letter maka satuannya diatur seperti ini.
ini sudah aturan baku ya, jadi 8,5 dikali 11 dan menggunakan satuan ukuran inci ya. Ini untuk letter. Kalau mau lihat berapa senti 8,5 ini, kita bisa lihat diubah di sini. Misalkan kita ubah ke sentimeter, maka akan terlihat di sini nampak ya, sekian sentimeter. Itu untuk satuan ukuran size letter. Yang kedua ada legal, satuan ukurannya seperti ini menggunakan inci. Yang terakhir ada tabloid. Nah, tabloid satuan ukurannya seperti ini ya. Itu untuk US paper. Kemudian yang berikut kita akan lihat satuan dokumen pada ukuran kertas internasional atau international paper. Kita klik. Nah, kalau kita menggunakan satuan kertas internasional, maka size ini terbagi dalam beberapa kelompok. Jadi pertama ada kelompok A, jadi ada kode huruf dan kode angka dari A3 sampai A6, jadi A3, A4, A5 dan A6. Lalu ada ukuran dengan satuan B ya, B3, B4, B5, ada satuan dengan ukuran C, dan terakhir DL. Nah, ini yang biasa kita pakai di Indonesia itu adalah satuan kertas internasional ya, dengan ukuran kode seperti ini. Kita akan lihat dengan, atau kita akan bandingkan ukuran misalkan dalam satuan yang kodenya A ya. Kita lihat kode A. Misalkan yang paling besar kalau kode A itu adalah A3. Jadi A3 itu adalah satuan ukuran kertas internasional yang paling besar dalam kelompok A. Nah, di sini kita bisa lihat ukurannya. Kalau dia menggunakan international paper, maka satuan ukurannya dia adalah milimeter. Nah, untuk A3 ukurannya ini bisa kita lihat 297 kali 420 mm. Atau kalau mau dilihat dalam ukuran lain misalkan cm, dia akan terkonversi seperti ini. 29,7 cm, lalu tingginya 42 cm ya. Ini ukuran kertas A3, jadi yang paling besar dalam kode A. Kalau kita ubah A3 menjadi A4 ya, nah, ukurannya menjadi sekian, 210 dikali 297 mm. Jadi kita bisa perhatikan bahwa angka 297 mm ini tadi dalam ukuran A3 itu berada dalam posisi white. Kita bisa cek ya, A3. Nah, ini white-nya 29,7, lebarnya 297 mm dalam satuan A3. Ketika diubah menjadi A4, maka angka 297 ini berpindah ke posisi height atau tinggi. Dengan kata lain bahwa ukuran A4 itu adalah ukuran kertas A3 yang dibagi dua ya. Jadi angka yang tadinya berada di posisi lebar 297 ini tadinya ada di posisi white, ketika diubah menjadi A4 itu dia berpindah menjadi ke posisi yang height atau tinggi. Demikian juga seterusnya, kalau kita ubah menjadi A5 ini ya, A5, maka nanti angka 210 ini akan pindah menjadi posisi height. Kita akan lihat ya, A5. Nah, ini ya, jadi A5 itu adalah kertas A4 yang dipotong atau dibagi menjadi dua. Demikian seterusnya ya. Itu untuk ukuran kertas international paper. Kemudian yang berikut satuan ukuran foto. Nah, untuk ukuran foto itu ada dua jenis satuan atau dua jenis bentuk dari tampilan untuk foto, yaitu yang pertama landscape, yang kedua portrait. Kalau landscape kita akan coba lihat, misalkan landscape 2x3. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau landscape itu white-nya, lebarnya itu nilainya lebih tinggi daripada tinggi, lebih besar daripada tinggi ya, seperti ini, white-nya 3, height-nya 2 dengan menggunakan satuan inci. Ini kalau landscape, jadi dia posisi lebarnya itu lebih
besar nilainya daripada posisi tingginya, ya. Sedangkan portrait itu kebalikannya. Posisi angka pada lebar itu lebih kecil daripada nilai dari height-nya. Jadi ini untuk portrait, ya. Itu kalau kita menggunakan presetnya foto. Jadi ada dua macam, landscape dan portrait. Oke, kita lanjut. Kemudian ada web. Web ini biasa digunakan untuk menentukan atau membuat karya grafis yang digunakan dalam desain website atau web page, ya. Dia menggunakan satuan pixel, ya. Untuk size-nya kita bisa lihat ya seperti ini, dari yang terendah sampai yang tertinggi, ya. Ini bisa kita lihat. Ini untuk jenis web, jadi dia menggunakan satuan pixel. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke preset mobile and device. Ini digunakan ketika kita membuat karya desain grafis yang keperluannya untuk digunakan dalam perangkat mobile seperti handphone, tablet dan sebagainya, termasuk PC atau komputer, ya. Dia tetap menggunakan satuan pixel, jadi sama seperti web, ya. Seperti misalkan kita mau buat wallpaper untuk layar komputer kita ini atau wallpaper untuk handphone, ya, maka kita menggunakan presetnya itu adalah mobile and device, ya, seperti ini. Nah, satuannya nanti tinggal dipilih. Ini ada beberapa, cukup banyak pilihan, ya. Kemudian yang berikut satuan ukuran film and video. Presetnya film and video. Nah, untuk size-nya kalau dia menggunakan preset film and video, size-nya itu terdiri dari beberapa atau cukup banyak menu ini. Dari NTSC, kemudian ada PAL, lalu ada HDV, HDTV dan sebagainya. Ini kalau kita membuat grafis untuk keperluan film, ya. Misalkan buat cover film dan sebagainya, judul film dan sebagainya, itu contoh preset film and video. Nah, yang terakhir itu adalah pilihan custom, ya. Custom ini adalah ukuran yang bisa kita buat menurut selera kita atau menurut kebutuhan kita. Misalkan saya mau buat stiker dengan ukuran 10 cm dikali 10 cm. Nah, untuk itu kan di sini nggak ada pilihan. Maka kita bisa gunakan menu custom. Lalu di sini kita tinggal ubah satuan ukurannya, misalkan cm. Kemudian di sini baru kita masukkan nilainya berapa yang kita butuhkan. Seperti ini, ya, 10 kali 10 cm. Itu custom, ya. Jadi langkah untuk pengaturan dokumen, setelah name kita atur dulu presetnya butuhnya seperti apa, begitu. Kemudian untuk resolusi ini adalah tingkat kerapatan warna pada karya grafis, ya. Dia menggunakan dua satuan ukuran, yang pertama pixel per inci, kemudian yang kedua pixel per sentimeter, ya. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik nanti hasil karya grafisnya. Untuk Photoshop biasanya menggunakan standar resolusi dengan nilai 72 pixel per inci, ya. Atau kalau mau diubah ke satuan yang pixel per sentimeter, ini otomatis akan berubah, ya, seperti itu. Itu untuk resolusi. Kemudian yang berikut color mode pewarnaan. Di sini ada beberapa pilihan dari bitmap untuk mode pewarnaan yang paling rendah kualitasnya. Lalu ada grayscale, mode pewarnaan yang abu-abu. Jadi nanti pada grayscale ini perubahan warna yang kita lakukan itu seperti tidak berfungsi. Jadi misalkan ketika kita sudah memilih warna tertentu, misalkan biru untuk mengetik, ya, untuk ngetik misalnya, tapi nanti waktu diketik hasilnya tidak jadi biru, dia menjadi abu-abu. Jadi sepertinya fungsi warna itu menjadi tidak ada, ya. Itu pilihan mode warna yang grayscale. Nanti kita akan coba lihat seperti apa grayscale itu. Lalu yang berikut
Color mode adalah RGB. RGB adalah singkatan dari warna red, green, blue. Jadi merah, hijau, dan biru, blue. Nah, mode warna ini digunakan biasanya untuk karya grafis seperti karya seni foto atau apa ya? Ya, biasanya foto yang akan dicetak di tempat foto. Ya, itu biasanya menggunakan mode warna RGB atau RGB, ya, red, green, blue. Kemudian ada CMYK color, CMYK. CMYK itu singkatan dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi ada 4 mode warna ya, CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Mode warna ini itu biasanya digunakan untuk keperluan pembuatan desain seperti buku, seperti majalah, surat kabar, ya, itu menggunakan mode warna CMYK. Karena biasanya desain-desain tersebut nanti akan dicetak di percetakan khusus untuk cetak buku, majalah, atau surat kabar. Ya, mesinnya jadi menggunakan 4 mode warna ya CMYK ini. Yang terakhir lab color. Lab color itu adalah mode pewarnaan hitam putih seperti klise foto zaman dulu. Jadi dia modenya seperti apa ya? Ya tadi klise yang kalau zaman dulu itu sebelum foto itu dicetak harus dibuatkan dulu klisenya. Nah, ini mode pewarnaan hitam putih, lab color. Oke, kita lanjut ke background content. Background content itu adalah mode dari warna pada background atau lapisan layar pertama. Ini ada 3 macam background content. Yang pertama white, kemudian yang kedua background color, yang terakhir transparan. Transparan ini berarti mode warna yang tidak nampak atau istilahnya warna tembus pandang. Oke, jadi yang perlu kita atur dalam pengaturan awal dokumen Photoshop cukup sampai di background content. Jadi dari name sampai di background content. Yang di bagian bawah ini sementara kita bisa abaikan dulu. Oke ya. Nah, untuk contoh sebelum kita buat, perhatikan juga bahwa penentuan ukuran dokumen awal itu akan menentukan nilai atau besaran dari file awal Photoshop yang akan nampak di sini. Ya, jadi seperti ini contohnya. Kalau kita membuat dokumen baru dengan ukuran international paper, misalkan menggunakan kertas A4, maka nanti dokumen awal yang akan muncul dalam komputer kita itu nilainya 24,9 MB. Ya, jadi hati-hati ya dalam penentuan ukuran width and height. Nah, kalau kita ingin membuat dokumen lain baru yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan kamu butuh membuat sebuah banner dengan lebar panjang misalkan 20 meter, lalu tingginya 1 meter. Nah, ini bisa kita ubah dulu ke sentimeter. Lalu di sini kita masukkan, kalau 20 meter itu berarti misalkan 200 atau 2000 cm ya, 2000 cm. Seperti itu. 1000 cm kan 1 meter ya. Jadi kalau 2000 cm berarti 1 meter 100 cm. Jadi kalau 20 meter berarti 2000 cm. Sementara tingginya tadi kita butuh misalkan 1 meter, berarti kita masukkan nilainya misalkan 100 cm. Nah, perhatikan. Dengan nilai sekian, lebar dan tinggi sekian, maka file awal yang dihasilkan sudah 7,8 GB. Ini akan berpengaruh kepada kinerja dari Photoshop kita. Kalau komputer kita tidak memenuhi syarat atau spesifikasi tidak bagus, ini akan menjadi sangat lambat ketika kita bekerja ya. Jadi ketika membuat dokumen baru, perhatikan juga nilai width dan height-nya. Sesuaikan dengan kemampuan PC atau komputer atau laptop kita
ya. Nah, untuk contoh awal sekarang kita akan coba membuat dokumen baru. Saya beri contoh, kita akan membuat dokumen baru dengan ukuran international paper dengan size A4. Jadi ukurannya ini tidak perlu diubah lagi. Lalu resolusi standarnya kita masukkan misalkan 300 pixel per inci ya. Kemudian color modenya, nah tadi ada beberapa. Sekarang kita akan coba yang grayscale, mode pewarnaan abu-abu dengan background konten putih ya. Nah, ini setelah diatur, maka kita bisa lanjut ke tombol OK. Kita lihat sampai dia menyiapkan dokumen baru. Ya. Nah, di sini nanti akan nampak karena kita tadi memilih mode pewarnaannya putih atau background kontennya putih. Nah, seperti ini ya, putih. Maka layar ini atau kertas dokumen ini atau kanvasnya itu akan berwarna putih karena kita menggunakan background kontennya white. Sementara untuk grayscale, color mode grayscale, apa yang bisa kita lihat? Nah, maka akan saya coba. Misalkan saya akan membuat sebuah teks dengan warna, misalkan warna merah. Ya, perhatikan warna merah sudah saya pilih, lalu saya OK. Nah, saya sudah memilih warna merah untuk membuat tulisan. Ketika saya ketik, ya sekarang di sini saya ketikkan SMA Saverius 3. Kita bisa perhatikan bahwa warna merah yang sudah saya pilih tadi ternyata tidak berfungsi, maka yang muncul adalah warna abu-abu seperti ini ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tadi menentukan bahwa mode pewarnaannya atau color modenya itu adalah grayscale. Maka di sini warna menjadi tidak berfungsi walaupun kita pilih warna dengan warna apapun, dia tetap akan menjadi abu-abu seperti ini. Jadi hati-hati nanti ketika kita bekerja atau menentukan dokumen awal, perhatikan juga color modenya ya. Ini contoh pertama untuk pembuatan dokumen baru dengan mode warna grayscale dan background putih atau white. Kita akan coba dokumen kedua. Saya buat dokumen baru, saya beri nama misalkan latihan 2. Presetnya saya gunakan international paper lagi. Kemudian size-nya sama. Nah, yang akan kita ubah di sini, color modenya akan saya ganti menjadi misalkan RGB color. Lalu background kontennya sekarang saya ubah menjadi transparan, misalkan ya, transparan. Lalu saya OK. Nah, kita bisa lihat sekarang bedanya. Nah, perhatikan bedanya. Pada latihan 1 tadi, karena saya menggunakan background konten putih, maka warna dari layer background atau kanvasnya itu akan berwarna putih seperti ini. Sedangkan pada latihan 2, karena saya tadi memilih background kontennya transparan, maka bentuknya seperti ini, seperti kotak-kotak tikar atau papan catur ya. Jadi ini tidak ada warnanya, jadi dia disebut transparan ya. Nah, kemudian kita lihat bedanya antara mode warna grayscale. Kalau grayscale tadi seperti ini, sekarang yang kedua pada latihan 2 kita tadi memilih mode warna RGB atau RGB ya. Nah, untuk mode warna RGB, ketika kita memilih warna apapun di sini ya, kita akan pilih satu warna lalu kita OK. Nah, perhatikan ketika saya membuat teks seperti ini dan saya ketik, maka warnanya sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, begitu ya. Itu bedanya mode warna RGB atau CMYK dengan mode warna grayscale. Kalau grayscale, maka warna yang kita pilih apapun warnanya seperti tidak akan berfungsi, dia akan menjadi warna abu-abu. Sementara pada mode RGB atau
nanti CMYK itu akan menghasilkan warna yang sesuai dengan keinginan kita, ya begitu ya. Ini pembuatan awal atau pengaturan awal dari dokumen, ya. Jadi semoga para siswa-siswi sekalian bisa memahami dengan menonton video ini. Harapan saya semoga video ini bermanfaat, ya. Nanti ke depan kita akan lanjutkan dengan pengaturan dari warna background, kemudian mengatur bagaimana tampilan background dan menggunakan toolbox, ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.